Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dari rumah ini. Sekarang kembali kita akan belajar bahasa Arab. Tema yang akan kita pelajari masih tentang jam. Jika pada minggu lalu kalian sudah belajar bagaimana cara menyebutkan jam di dalam bahasa Arab, maka pada pertemuan sekarang kalian akan belajar tentang maharatul istima atau keterampilan menyimak dan al-qawaid atau tata bahasa Arab yang berkaitan dengan jam. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah aktivitas yang terkait dengan waktu. Yang pertama ada tidur atau an-naum, mandi al-iktisal, salat as-salah, makan al-aklu, berangkat ke sekolah atau ad-dhahab ilal madrasah, dan belajar atau ad-dirasah. Tujuan pembelajaran dari materi kita sekarang, kalian diharapkan dapat menirukan langsung bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan, menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan, memperagakan bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan, menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan. Pembelajaran pertama tentang maharatul istima atau keterampilan menyimak. Di dalam pembelajaran menyimak, kalian akan disajikan sebuah dialog atau percakapan antara dua orang siswa dan juga mufradat yang berkaitan dengan tema. Al-an undur ila hadzal hiwar. Al-hiwar bainat thalibain. Sekarang kalian perhatikan dialog berikut ini. Ini adalah dialog atau percakapan antara dua orang siswa, yaitu antara Hashim dengan Fatimah. Sa'aqra hadzal hiwar wastami jayyidan. Ibu akan membacakan dialog berikut ini dan silahkan kalian simak baik-baik. Afwan, kami sa'atul an. As-sa'atus sadisatu wan nisfu. Fi ayyi sa'atin yabda'ud darsu? Yabda'u fis sabi'ah. Wa mata yantahi? Yantahi fit tasi'ati wan nisfi. Idan yastagriqud darsu sa'atain wan nisfa. Wa madha naf'alu ba'da dhalik? Indana istirahatun minat tasi'ati wan nisfi ilal ashirah. Wa sawfa narji'u ila sofi marratan thaniyatan lid-dirasah. Fi ayyi sa'atin tantahil hissatul akhirah? Fi sa'ati thaniyati dhuhran. Syukran kathiran. La syukra ala wajib. Demikianlah dialog antara Hashim dengan Fatimah. Silahkan kalian berlatih untuk melafalkan dialog ini dan cobalah untuk memahami isinya. Sekarang kalian perhatikan mufradat berikut ini. Yang pertama ada kata wa, artinya lebih. Contoh dalam penggunaannya, as-sa'atus sabi'atu warrub'u. Jam 7 lebih seperempat. Yang kedua kata illa, artinya kurang. Contohnya, as-sa'atus sabi'atu illa rub'a. Artinya jam 7 kurang seperempat. Yang ketiga an-nisfu, artinya setengah. Contohnya as-sa'atus sabi'atu wan nisfu, artinya jam setengah 8. Yang keempat ar-rub'u, artinya seperempat. Contoh as-sa'atu thaminatu war-rub'u,
jam 8:04. Yang kelima, daqiqatun, jamaknya daqaik, artinya menit. Yang selanjutnya, daqiqatani, ini merupakan bentuk musanna dari kata daqiqatun, artinya 2 menit. Selanjutnya, asyru daqaik, artinya 10 menit. Contoh dalam kalimat, as-sa'atu sabi'atu wa asyru daqaik, jam 7:10 menit. Kemudian isyrina daqiqatan atau isyruna daqiqatan, artinya 20 menit. Untuk menyatakan 20 menit, kata isrin atau isrun itu digunakan dalam kasus yang berbeda. Jika dalam keadaan marfu, maka kita menggunakan kata isruna untuk menyatakan 20 dan menggunakan isrina jika dalam keadaan majrur. Contoh dalam kalimat, as-sa'atu sabi'atu wa isruna daqiqatan, jam 7:20 menit. Kemudian fis-sa'ati sabi'ati wa isrina daqiqatan, pada jam 7:20 menit. Selanjutnya sobahan, pagi-pagi, naharon, siang, masaan, sore, lailan, malam. Keterangan waktu sobahan, naharon, masaan, lailan digunakan untuk membedakan waktu, karena di dalam bahasa Arab jam itu hanya atau konsepnya itu hanya menggunakan angka 1 sampai dengan 12 untuk membedakan antara jam 7 pagi dengan jam 7 malam. Maka kita menggunakan keterangan waktu sobahan dengan lailan. Contohnya misalkan pada jam 7 pagi, fis-sa'ati sabi'ati sobahan, atau pada jam 7 malam, fis-sa'ati sabi'ati lailan. Berikutnya al-qawaid au at-taraqib atau tata bahasa. Yang pertama ada watul istifham, artinya kata tanya. Kata tanya yang biasa digunakan untuk menanyakan jam. Yang pertama ada kamis sa'atu. Jawabannya misalkan as-sa'atu sabi'atu sobahan. Jam berapa? Jam 7 pagi. Contoh jawaban yang lain bisa kalian perhatikan di slide ini. Kemudian kata tanya yang kedua yang biasa digunakan untuk menanyakan jam yaitu fi ayyi sa'atin, artinya pada jam berapa. Contoh penggunaan dalam kalimat fi ayyi sa'atin tastayqidu minan naum, pada jam berapa kamu bangun tidur. Jawabannya misalkan fi sa'atir rabi'ati, pada jam 4. Untuk contoh berikutnya bisa kalian perhatikan di bawah ini. Ini ada fi ayyi sa'atin taqra'ul Qur'an, lalu fi ayyi sa'atin tabda'ul hissatul ula, dan fi ayyi sa'atin tatanawalul futur. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan al-adadut tartibi. Al-adadut tartibi itu artinya adalah bilangan tingkat. Bilangan tingkat ini kita gunakan bila kita ingin menyatakan jam. Di dalam bilangan tingkat, kita harus membedakan antara bilangan untuk mudzakkar dan bilangan untuk muannas. Silakan kalian perhatikan. Ini kolom di sebelah kanan, ini adalah bilangan tingkat yang kita gunakan untuk mudzakkar atau laki-laki. Misalkan, contoh dalam kalimat pelajaran pertama, maka yang digunakan adalah bilangan tingkat untuk mudzakkar, karena
pelajaran dalam bahasa Arab ad-darsu itu termasuk isim mudzakkar. Jadi menjadi ad-darsul awwalu, pelajaran pertama. Kemudian di kolom sebelah kiri ini adalah bilangan tingkat atau adat tartibi untuk muannas. Nah, inilah bilangan tingkat yang digunakan untuk menyatakan jam. Karena as-sa'atu itu termasuk isim muannas, ya. Makanya untuk menyatakan misalkan jam 7 itu menjadi as-sa'atu sabi'atu. Coba kalian bedakan. Pelajaran ketiga itu ad-darsus salisu. Tetapi kalau jam 3 menjadi as-sa'atus salisatu. Nah, untuk menyatakan jam, untuk jam 1, di sini kita tidak menggunakan al-ula, tetapi menggunakan al-wahidah. Demikianlah pembahasan mengenai jam pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti kalian bisa bertanya langsung ke Ibu. Dari pemaparan di atas, maka di sini kita bisa menyimpulkan bahwa konsep jam dalam bahasa Arab itu dimulai dari pukul 1 sampai dengan 12. Kemudian bilangan yang digunakan untuk menyebutkan jam dalam bahasa Arab adalah bilangan tingkat atau adad tartibi. Adad tartibi polanya mengikuti wazan isim fa'il. Adad dan ma'dud harus sesuai antara mudzakkar dan muannasnya. Dan untuk tugas, silahkan kalian hafalkan jam dalam bahasa Arab berikut artinya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.